Oke, kita mulai aja. Ini pada dasarnya sama ya dengan yang kemarin, cuma ini studi kasusnya berbeda. Ini ruko, kalau yang kemarin rumah ini ruko. Dan mungkin akan saya lebih detailkan lagi gitu ya, masalah KDB, KLB, karena kemarin ada yang nanya gitu ya, untuk RTH dan juga KDB-nya bagaimana gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, kalau KDB itu biasanya pada saat perencanaan bagi perumahan, perencanaannya biasanya bisa secara keseluruhan satu site, luas satu site, atau langsung dibagi per kafling gitu ya. Kalau misalnya mau bisa lebih banyak dapat kafling, mungkin dia lihatnya dari kafling gitu ya. Kalau misalnya kita buat 36/100 secara persentase sudah memenuhi gitu ya. Bangunannya 36, sisanya ruang hijau. Tapi kan yang seperti saya bilang juga minggu lalu, pada saat kita sudah melakukan transaksi dan juga kepemilikan sudah berpindah dari developer ke yang beli ya, si penghuni, itu kan nanti penghuni tidak semuanya akan menjaga RTH 40% gitu ya, menjaga ruang hijaunya. Pasti ada yang butuh perluasan rumah sehingga rumahnya semuanya digunakan gitu ya, lahannya untuk dibangun gitu ya. Jadi itu tadi dua option gitu ya. Memang yang lebih baik itu kalau kita memang dari awal sudah memplot ada RTH yang kita sisihkan gitu ya, yang baru sisanya dibangun. Tetapi pada proses penghitungan ini juga kita biasanya paralel dengan desain, karena kita menghitung desain. Ada juga desain kita coba menyesuaikan dengan hitungan. Di hitungan kita udah punya sekian, didesain diusahakan untuk bisa sinkron gitu ya. Tapi ya akan lebih baik lagi kalau misalnya paralel tadi. Minimal kalau misalnya untuk bikin kafling perumahan itu kafling per rumahnya sudah terplot gitu ya, supaya nanti lebih gampang menghitungnya ya, kayak yang kemarin itu yang saya kasih lihat, lebih gampang kita menghitung harganya kalau sudah ada desain mentahnya aja gitu ya. Minimal ada desain kaflingnya tadi, kaflingnya berapa, luasnya berapa, jalannya berapa, dan sebagainya gitu. Yang umum. Baru nanti desain secara detail bagaimana bentukan rumahnya gitu ya, denahnya seperti apa, dan lain-lain. Oke, sekarang ini contoh kalau kita mau bangun ruko. Ya, di sini kita punya lahannya 3.800 meter persegi ya. Kita ambil luas dasar kepalanya 60%, jadinya ada 2.280 gitu ya, tinggi lantai. Kita diizinkan 3 lantai, lalu tidak terpalanya otomatis ini 1.520 meter persegi. Nah, ini yang luas tidak terpalanya ini nanti yang akan kita yang akan kita jaga pada saat kita membuat desainnya tadi gitu, ya. Nah, luas dasar unitnya 80 dari mana? Dari denah ini, denahnya 5 kali 16 meter, jadinya 80 meter persegi. Ya. Terus unitnya berdasarkan kafling gitu ya, sudah dapat ada 29 unit. Jadi seperti biasa luasan totalnya seperti ini gitu ya. Yang ini kan udah paham lah ya adik-adik semua, sampai dapat biaya per meternya gitu ya. Oke, nah yang mau saya tambahin adalah di schedule gitu ya. Untuk pada saat kita merencanakan ini, kita harus ada schedule-nya. Schedule-nya mungkin akan berbeda dengan schedule di manajemen proyek. Di sini schedule-nya lebih
sampai jualan ya sampai habis terjual. Ini ada poin-poinnya, kita mulai dari yang tadi di keterangan gitu ya, misalnya dari perizinan, berarti ada kita ada melakukan perizinan juga gitu ya, pengurusan perizinannya gitu ya, lalu pembelian tanahnya gitu ya, proses desainnya seperti apa, lalu pekerjaan gambarnya bagaimana gitu. Nah ini kita plot, kita kasih target gitu, berapa lama pengerjaannya. Konstruksi juga sama, ada jalan dulu, lalu pembangunannya bagaimana gitu ya, kita plot bulannya. Nah yang paling penting ya, seperti yang pernah dijelaskan juga oleh Pak Agung di webinar kemarin, itu adalah marketing ya. Karena kalau misalnya developer, pengembang itu kalau nggak ada marketing ya susah gitu untuk bisa cepat laku terjual rumahnya. Ini juga rukonya gitu, kalau mau jual rukonya harus ada targetnya gitu ya. Di sini ada pada saat kita proses gambar itu udah mulai nih coba untuk kayak apa ya, launching dulu lagi, kita mau ada bikin apa namanya komplek ruko gitu ya, ada 29 toko, 29 pintu gitu kan. Di sini udah mulai ada marketingnya. Sampai nanti ini launchingnya yang pertama launching pengenalan, kalau yang di bulan di akhir itu biasanya launching sudah bisa digunakan gitu ya, sudah selesai konstruksi gitu ya. Ya, makanya ada di bulan yang sama dengan akhir dari pembangunan gitu, konstruksi. Biasanya soft launching gitu ya, ada grand launching gitu di sini. Nah, lalu kita juga harus memikirkan penjualan gitu ya, nggak hanya gambarnya udah jadi, marketingnya udah jadi, harus ada target. Pada saat kita melakukan marketing gitu ya, di bulan ketiga misalnya, kita udah harus ada target, di bulan ketiga ini harus 5 ruko yang terjual. Gimana nih caranya supaya orang mau beli rukonya? Kalau di sini saya beri warna kuning, di awal-awal kita butuh uang biasanya, itu kita adakan cash keras atau langsung tunai ya, seharga si rukonya gitu ya. Ini kan harga rukonya 6,5 miliar gitu. Nah, jadi cash kerasnya segitu. Tapi kalau misalnya dia lunas langsung, dapat diskon gitu, jadi ada potongan. Jadi itu yang bikin orang tertarik untuk beli gitu ya. Daripada harus cicil ke bank gitu ya, ambil kredit gitu kan, pasti itu akan lebih lagi gitu, ada bunganya gitu ya. Nah inilah masa-masa inilah yang kita buat di awal-awal promosi gitu. Ini untuk mencapai target penjualan gitu ya. Nah, kenapa juga harus kita hitung ini? Karena uang yang masuk tadi, kita juga harus memikirkan ini nih, pembayaran kontraktor nih pada saat konstruksi gitu kan, duitnya dari mana gitu. Nih kita bikin skemanya, misal perjanjian sama kontraktor kita bayarnya 30, 40 ya gitu, dan sebagainya. Ya ini skema ini hanya contoh, kalau misalnya ada skema yang lain, pembagian presentasinya boleh dipakai gitu ya, disesuaikan dengan disesuaikan dengan waktunya. Nah lalu ini juga selanjutnya ada pada saat konstruksi gitu ya, konstruksi sedang berjalan, biasanya nanti kita akan ada penawaran lain, bagaimana pembayaran DP-nya. Biasanya kalau misalnya DP masih 30%, DP-nya kita boleh deh 30% aja gitu, jadi meringankan pembeli gitu ya, dan tujuannya juga supaya yang penting uang ada masuk ke dalam arus kas kita gitu ya. Lalu pada saat konstruksi sudah 70, DP-nya kita naikin jadi 50 gitu ya. Tapi kalau misalnya udah jadi gitu ya, mungkin bisa jadi kalau di sini kan adalah kita kasih keringanan 20%. Mungkin banyak juga yang tidak ada diskon sama sekali karena bangunan sudah siap huni gitu ya, bangunan sudah jadi tinggal masuk gitu. Nah, disinilah targetnya berarti di bulan
12 gitu ya. Di bulan 12 29 ruko yang sudah dibuat perhitungannya sudah habis terjual, ya, sudah di handover, sudah melakukan sudah melalui proses jual beli di notaris gitu ya. Jadi sudah tinggal konsumen menunggu sertifikat atas nama mereka. Gitu. Ya, mungkin itu pertemuan terakhir ini yang materi yang saya kasih sebelum kita UTS. Ada pertanyaan dari adik-adik? Siapa nih? Suaranya siapa? Nggak kelihatan saya. Ada yang mau tanya tadi? Ada yang mau tanya? Saya kan bertanya. Oke, Safira, silakan. Jadi kalau misalnya DP ruko tuh, itu rukonya udah jadi atau masih tanah aja, masih pembangunan, proses pembangunan gitu? Nah, ini yang tadi saya jelasin mungkin kurang jelas ya. Jadi DP ruko ini kan tadi ada warna kuning, ada warna biru, ada warna hijau ya. Ini kita lihat timelinenya sama nih sama yang pembangunan ya di sini. Jadi pada pengembang itu juga perlu adanya uang masuk. Kalau misalnya kita hanya melakukan pembangunan saja ya selama bulan 3 sampai bulan 11 tanpa adanya transaksi itu takutnya di akhir rugi gitu ya. Karena kita belum pasti ini dapat pembeli. DP ruko ini bisa dibuka pada saat mulai pembangunan, bahkan pada saat pekerjaan gambar dimulai pun bisa. Di sini kan kadang kita melakukan pekerjaan gambar dengan pembangunan ini bisa dilakukan satu waktu sekaligus, atau mungkin kalau kita punya ingin punya yang lebih prepare gitu, kita mungkin bisa memajukan pekerjaan gambar ya di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga gitu ya. Itu nanti bagaimana kebijakan pengembang gitu. Ada kalau misalnya ingin paralel, yang tadi saya bilang paralel gitu ya, kita kerjain hitungan iya, gambar iya, langsung bangun iya. Mungkin di sini bulan pertama lagi dikerjain gambarnya, tetapi sudah mulai penimbunan ya, pematangan lahan dan yang lain-lain, dan juga sudah mulai buka buka iklan, buka promosi gitu ya. Ini mau akan dibangun ruko gitu. Kalau misalnya yang beli langsung pada bulan pertama ini gitu kan, nanti kalau cash keras dapat diskon berapa juta gitu kan, berapa puluh juta dari harga yang awal gitu. Jadi kalau DP itu biasanya bahkan sebelum pembangunan pun bisa dilakukan ya. Tergantung bagaimana itu tadi kalian mensiasati skemanya. Ada kekhawatiran juga kalau misalnya kalau ini kan paralel ya, jadi orang pada saat dia melakukan transaksi DP gitu, dia udah lihat oh iya betul sedang ada proses penimbunan misalnya gitu ya, Safira ya. Ada kalau misalnya terkadang bisa juga pada saat hanya gambarnya aja, gambarnya udah selesai gitu, misalnya di bulan pertama, bulan kedua, di bulan pertama dan bulan kedua sudah selesai gambar, dia langsung launching untuk promosi, tapi belum mulai pembangunan, itu bisa juga gitu kan. Tetapi riskannya adalah di pihak pembeli gitu kan, apakah betul-betul nanti pembangunannya akan dilakukan atau tidak gitu. Jadi biasanya pengembang yang aman itu paralel, semua dijalani bareng-bareng gitu. Sehingga kalau misalnya ada perubahan di tengah pekerjaan gambar, pembangunan yang nanti udah misalnya tahap masuk ke rukonya itu masih bisa dihandle gitu ya, karena mungkin di bulan-bulan awal ini, bulan 3, bulan 4 masih pematangan lahan, penimbunan, ya cut and fill dan yang lain-lain gitu, Safira. Mungkin itu sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Safira mau jadi developer ya? Habis dari arsitektur. Oke, itu. Kalau dulu tuh orang banyak yang beli hanya gambar gitu ya, gambarnya aja gitu. Jadi lahannya masih bahkan mungkin belum ada penimbunan gitu, masih
masih proses apa namanya ya, pembebasan lahan lah kalau misalnya istilah di pemerintahan, pembebasan lahan gitu. Mungkin developer masih proses jual beli tanahnya gitu. Bahkan itu ada dulu, udah pernah juga ada yang seperti itu. Cuman itu tadi terkadang kita nggak tahu developernya. Kalau misalnya developer besar, mungkin kita bisa agak percaya gitu ya. Oh ini pasti mungkin akan mereka kerjakan. Tapi kalau developer kecil, kalau kita belum lihat adanya kegiatan konstruksi, memang biasanya suka agak-agak cemas juga gitu ya kita. Jadi makanya itulah tadi, kalau developer udah punya nama kayak Ciputra, Lipo dan yang lain, mungkin dengan menjual gambar aja mungkin mereka udah ada orang yang membeli gitu. Ya, menyesuaikan lagi dengan kultur di daerah yang kita kita kembangkan gitu ya. Misalnya kalau di Aceh, ikuti bagaimana kebiasaan orang-orang Aceh gitu. Mereka mungkin lebih senang ada rumah contohnya gitu, mungkin kita buat rumah contoh satu dulu. Nah itu rumah contoh satu dulu itu juga yang akan dijual nanti gitu kan, yang orang pertama mungkin, atau ada diskon gitu kalau orang ambil rumah contoh yang pertama kita buat. Itu siasat, strategi dan yang lain-lain lah terkait dengan pengembang gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan dari mahasiswa yang lain, adik-adik yang lain? Kalau tidak ada, ini saya langsung share link untuk UTS ya. Yang ini juga saya kirim aja nih, yang Excel. Kirim yang tadi ya. Terus oh iya, jangan lupa absen nih adek ya di Simkuliah. Oke, sambil saya melihat ya, terima kasih buat adik-adik semua yang selalu semangat ya untuk hadir di perkuliahan kita real estate setiap Jumat siang ini gitu ya, walaupun ngantuk-ngantuk tetap menyempatkan mengumpulkan semangatnya lah ya untuk bisa masuk ke Zoom ini. Jadi ini pertemuan terakhir kita ya. Saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila saya masih banyak kekurangan dan juga kesalahan pada saat mengajar dan juga menyampaikan materi gitu ya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semua gitu ya. Atau bahkan adik-adik bisa mengembangkan lagi gitu ya, yang saya berikan dikembangkan lagi sehingga adik-adik saya akan lebih senang jika kalian lebih banyak gitu ya, mengetahui lebih banyak daripada saya gitu. Oke, ini dia linknya untuk UTS, coba dicek bisa diakses atau enggak. Waktunya 1,5 jam, 14.30 sampai jam 16.00. Nanti link akan tertutup pada jam 16.00. Jadi hati-hati pada saat mengerjakan, pastikan sudah tersubmit jawabannya ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir itu udah pada bisa lihat semua kan? Sudah bisa lihat semua kan, Dek kan? Yang pertanyaan terakhir itu nanti bisa kalian kirim file Excel-nya ataupun file PDF ataupun dokumen gitu ya, yang berkaitan dengan jawaban dari nomor 5 ya, soal nomor 5. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nanti minggu depan baru kita ketemu dengan Ibu Diah ya, bukan dengan saya lagi. Udah gantian gitu, gantian jam masuknya. Selamat mengerjakan UTS-nya, semoga nilainya nanti bagus
semua ya. Mungkin itu aja deh, saya tutup aja ya, biar kalian juga lebih enak ngerjainnya. Saya kasih waktu bebas gitu sampai jam 4. Oke? Kalau begitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.